Halo. Oke, baik. Sebelum memulai kelas ini, saya akan membacakan peraturan untuk TOEFL Scholarship Class di OSS Batch 2. Yang pertama, kelas akan dimulai pada hari ini ya, Selasa 24 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 16 November 2023. Dan kelas akan dimulai tepat waktu pukul 7 malam. Dan satu minggu akan diadakan dua kali pertemuan, yaitu pada Selasa malam dan Kamis malam. Yang ketiga, jika tutor berhalangan hadir, dapat pada di jadwal yang ditentukan akan diganti di lain hari. Poin keempat, kelas akan dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom Meeting seperti yang kita gunakan sekarang. Poin kelima, mengganti nama Zoom atau rename dengan format nama lengkap underscore instansi. Poin keenam, awardees diharapkan masuk Zoom 5 menit sebelum kelas dimulai. Poin ketujuh, keterlambatan masuk Zoom maksimal 5 menit setelah kelas dimulai. Poin ke-8, berpakaian rapi dan sopan serta mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Selanjutnya, awards diharapkan on kamera selama kelas, dan kelas akan dipandu oleh moderator. Segala bentuk perizinan, misalnya sholat, sholat isya, dan izin ke kamar mandi dapat melalui kolom chat Zoom. Poin ke-12, izin ketidakhadiran dapat melalui personal chat ke moderator ataupun di grup TOSS. Dan poin ke-13, mematuhi peraturan. Nah, mematuhi peraturan sangat penting teman-teman semua jika ingin mendapatkan gratis tes TOEFL ITP official dari Academic Center. Nah, untuk sebagai pemicu teman-teman nih yang ikut di TOSS Batch 2, ada 3 indikator penilaian untuk mendapatkan gratis tes TOEFL ITP ya teman-teman dari Academic Center. Yang pertama, penilaian pre-test dan post-test, presentasinya 50%, dan juga kehadiran teman-teman sangat menentukan kriteria penilaian, yakni presentasinya 20%, dan keaktifan teman-teman juga dinilai 30%. Oke, 1 menit lagi kita akan memulai welcoming session dengan motivasi yang akan diberikan oleh teman-teman dari panitia, termasuk dari founder Academic Center. Kami informasikan kembali untuk teman-teman menuliskan nama lengkap dan nama instansi yang teman-teman wakili di penamaan platform Zoom Meeting. Terima kasih. Baik, kita mulai saja untuk welcome session. Kita akan mempersilakan Kak Amar Mahruf untuk memberikan sepatah dua patah kata motivasi teman-teman yang ada di ruangan Zoom Meeting pada malam hari ini. Kami persilakan Kak Amar Mahruf. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Wendy yang telah memandu acara malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang ke TOEFL Scholarship Class Batch 2, di mana ini merupakan tahun kedua bagi kami mengadakan kelas ini. Dan terima kasih kepada semua pendaftar begitu untuk TOEFL Scholarship Class, yang di mana sebanyak sekitar ratusan gitu kami menerima pendaftaran. Bukan hanya bahwasannya yang pendaftar itu dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri gitu kan, ada yang dari Timur Leste gitu kan. Nah, saya adakan kelas TOEFL ini karena saya rasa bahwasanya TOEFL itu sangat penting bagi teman-teman semua, dan saya lihat pendaftarnya sangat
luar biasa antusiasnya begitu. Bukan hanya mahasiswa dari kalangan SMA begitu, karyawan, dosen itu mau mendaftar pada program kita begitu. Dan yang sangat menarik yang saya bilang tadi bahwasanya kelas kita ini sudah menarik perhatian dari pihak luar negeri begitu. Dan saya sangat mengapresiasi dengan adanya Kak Masong dari Timur Leste yang sangat ingin serius belajar terkait dengan TOEFL. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi bahwasanya waktu pamflet kami disebarkan itu syaratnya harus warga Indonesia begitu. Tapi ternyata waktu pendaftaran itu ada yang dari Timur Leste. Nah, untuk itu karena kami memberikan apresiasi untuk tes TOEFL resmi untuk 2 orang dan di mana nanti 2 orang ini kami prioritaskan untuk warga negara Indonesia begitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua jangan khawatir begitu kan. Kita bersaingnya sesama Indonesia. Nanti kalau misal Kak Masong yang dari Timur Leste itu mendapatkan nilai baik, bagus, dan kami rasa dia layak untuk mendapatkan tes TOEFL ITB resmi, kami dari lembaga akan memberikan begitu, akan memberikan di luar 2 terbaik. Jadi untuk Bapak, Ibu, teman-teman semuanya jangan khawatir bahwasanya yang 2 terbaik itu sudah otomatis dari Indonesia. Dan saya berikan sebuah motivasi kalau Bapak, Ibu semuanya teman-teman memiliki tujuan, belajar TOEFL memiliki tujuan, disarankan belajar dengan serius. Kemudian kalau saya pribadi biasanya kalau belajar TOEFL itu biasanya saya beli buku catatan tersendiri itu. Jadi kalau misal hari pertama itu harus ada target. Misal hari pertama kita membawa gelas kosong, kemudian setelah selesai kelas tersebut, gelas tersebut harus terpenuhi. Misal terpenuhi sepertiganya. Tidak harus full, tapi harus ada isinya. Ketika kita masuk ke dalam kelas itu kosong, kita keluar dari kelas harus ada isinya, walaupun tidak penuh. Misal kalau saya angkakan 1 sampai 10, masuk kelas 0, kemudian keluar dari kelas, itu minimal harus ada angka 1. Nah, begitupun kalau nanti ada 8 kali pertemuan, berarti ada angka 8. Nah, itu menjadi kunci untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang ketika nanti ingin mencapai target yang diinginkan. Misal ingin mencapai skor 550, berarti kerjanya harus keras, belajarnya harus serius begitu. Dan saran dari saya juga bahwasanya harus membuat suatu perencanaan belajar yang baik. Tadi bahwasanya kalau saya pribadi memiliki catatan khusus, misal saya kalau belajar TOEFL itu ada target kosakata karena bahasa itu tidak terlepas dari kosakata. Misal saya belajar 1 hari, target kosakata yang saya kuasai di luar yang sudah saya hafal itu 20 misal. Kalau di sini Bapak Ibu teman-teman semuanya memiliki target kosakata baru sebanyak minimal 20, 20 dikali 8 berarti ada 60, 160. Jadi minimal Ibu, Bapak sekalian dan teman-teman memiliki target 160 kosakata baru. Bukan hanya kosakata yang biasa gitu kan. Misal eat, drink itu udah biasa gitu kan. Misal ada beverage, cuisine gitu kan. Itu akan menambah nilai itu kalau Bapak Ibu semuanya. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan, kalau Bapak Ibu teman-teman semua ingin mendapatkan skor yang bagus, skor yang tinggi diinginkan, misal 550, tidak hanya mengandalkan kelas atau belajar dengan tutor di kelas, tapi harus membuat suatu perencanaan belajar di luar kelas itu sendiri begitu. Misal udah selesai belajar untuk D1 begitu. Dari hasil belajar D1 setelah kelas selesai, Bapak, Ibu dan teman-teman semua bisa merefleksikan diri, mengevaluasi diri sehingga nanti kelas hari berikutnya akan berlanjut dengan baik begitu. Jadi kalau misal ingin mendapatkan skor yang bagus, tadi sudah dirilis pretestnya ada yang mendapatkan 500, kemudian 400, 300, itu menjadi bahan acuan atau evaluasi untuk Bapak Ibu sendiri begitu. Jadi kalau misal nanti targetnya post-testnya, kalau misal sekarang pretestnya masih 450, misal akan mencapai 550, berarti kerjanya harus lebih keras lagi begitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih sudah bergabung semuanya Awardis TOS Batch 2. Dan kami sangat mengapresiasi dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan satu lagi,
nanti kalau misal ada perizinan sholat Isya atau mungkin ke kamar mandi, kemudian atau ada hal-hal lain, itu bisa ke Kak Wendy-nya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara selama 8 kali pertemuan. Kak Wendy bisa nanti dijelaskan lagi terkait dengan weekly appreciation. Bahwasanya kita punya weekly appreciation yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Wendy sebagai pemicu dan motivasi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Amar Mahruf selaku founder dan CEO dari Academic Center. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Boleh teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman bisa menggunakan fitur reaction ya yang ada di bawah platform Zoom Meeting. Oke, terima kasih yang sudah merespon. Nah, benar kata yang diucapkan oleh Kak Amar bahwa ada weekly appreciation. Nah, untuk weekly appreciation ini akan diinformasikan lebih lanjut di grup. Kurang lebihnya nanti ada 3 nominasi yang akan kami pilih per minggu. Yang pertama ada the most active student in the class. Nah, untuk penghargaan the most active student in the class ini dinilai dari peserta yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan selama di kelas. Nah, untuk nominasi yang kedua ada the top daily quiz. Jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman akan mengerjakan quiz harian dan skor yang tertinggi akan mendapatkan penghargaan atau appreciation dari Academic Center. Dan dominasi yang ketiga adalah the most active student in social media. Jadi teman-teman mulai sekarang bisa mengabadikan perjuangan teman-teman bersama Academic Center, bersama dengan tim dari Academic Center, belajar setiap malam, hari Selasa dan hari Kamis malam. Teman-teman bisa untuk mengabadikan dan memposting di sosial media teman-teman semua karena akan mendapatkan nominasi yang ketiga, The Most Active Student in Social Media. Oke, nah kita udah kenalan dengan Kak Amar dan di sini juga teman-teman saya nggak sendiri ya karena saya ditemani sama Kak Amel yang ada di sana sebagai moderator kedua. Halo Kak Amel dan juga ada tutor kita yang sangat luar biasa yang akan menemani kita selama 8 pertemuan. Baik, ini kalau ini kan kita udah kenalan dari tim Academic Center. Bagaimana kalau kita kenalan ya Kak Amar, Kak Amel ya dengan teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini ya. Oke, baik kita absen dulu. Nanti saya akan menyebutkan nama, bisa teman-teman mengaktifkan eh, mikrofonnya ataupun mengacungkan raise hand di fitur Zoom Meeting. Oke, yang pertama saya panggil Kak Via Aini. Apakah sudah hadir di Zoom Meeting? Kak Via Aini? Oke, nampaknya belum ya. Oke, berikutnya yang kedua ada Kak Esta Larosa. Kak Esta Larosa, halo Kak Esta. Sudah gabung di Zoom, mungkin masih kendala teknis atau gimana? Oke, kita tunggu. Kita beralih dulu ke peserta ketiga, nomor urut ketiga, yakni Kak Cahaya Marisa Nabila. Halo, Kak Cahaya Marisa. Oke, nampaknya masih ada jaringan ini ya, kendala. Peserta keempat, Ilma Ayu Kemilau. Kak Ilma Ayu Kemilau, belum join ya. Kemudian peserta nomor 5, Diastika Ayu Permata. Boleh teman-teman mengatakan siap hadir atau bagaimana ya di platform Zoom meeting. Oh iya, salam kenal. Nah, Kak Tika ini dari mana, Kak? Saya dari Undip. Oh, Undip. Wow, keren sekali nih. Teman kita dari Semarang ya, Kak ya? Iya, Oke, baik. Terima kasih responnya, Kak Tika. Baik, kalau teman-teman yang belum saya panggil, nanti saya konfirmasi lagi. Namun, ada baiknya teman-teman bisa merespon
presensinya ya, karena ini dinilai kehadiran. Baik, kita beralih ke peserta nomor 6, Kak Sari Andriani. Halo Kak, hadir Kak. Hadir. Kak Sari dari mana, Kak? Kebetulan aku fresh graduate dari Universitas Jambi Kak. Iya, fresh graduate. Iya. Berikutnya, oh iya, terima kasih Kak Sari. Berikutnya Kak Belly Dio Syaputra. Hadir Kak, Hadir. Oke. Kak Deo, dari mana, Kak? dari UNES Kak. Oh, UNES. Dari UNES Semarang ya. Oke. Ya, Terima kasih. Berikutnya Kak Bella Wahyu Budiarto. Hadir Kak, Oh, hadir. Eh, Kak Wahyu dari mana, Kak? dari Politeknik Perkeretapan Desa Madiun. Tes, suara saya terdengar enggak ya? Oh, dari Madiun. Oke, terima kasih. Terdengar, terdengar, terdengar. Hmm. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Kak Teopila Adonia YPK England. Oh, Kak Teo lagi izin. Berikutnya peserta nomor 10, Kak Dahlia Mukti Cahyani. Hadir Kak. Sebelumnya mohon maaf Kak, off cam karena kendala jaringan. Oh iya, Kak Dahlia dari mana, Kak? Saya dari UGM Kak. Halo? Halo, saya dari Iya, Kak UGM Dahlia Kak. dari mana? Dari UGM Oh iya, terima kasih. Kak. Berikutnya, Kak Asara Putri. Hadir Kak, Iya, Kak Asara dari mana, Kak? dari Universitas Lampung. Oke, terima kasih. Berikutnya, Kak Cornelia Fediana. Halo, hadir Oke, halo Kak Cornelia dari mana, Kak? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oke, terima kasih. Berikutnya, Kak Safatullah Iskandar. Hadir Kak, hadir. Hadir. Kak, ini panggilannya apa, Kak? Saya boleh dipanggil Teku aja oleh Teka. Oh, Kak Teku ya. Kak Teku Ya, dari mana, Kak? dari Aceh kita Kak, dari Universitas Oh, dari Islam Aceh. Negeri Araniri. Oke, terima kasih. Berikutnya Kak Oke. Dwi Kurniawati. Hadir Kak, Oke, Kak Dwi dari mana, Kak? dari Malang. Dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Berikutnya Kak Lailatul Imtikan. Hadir Kak, Oke, hadir. Kak Laila dari mana, Kak? dari Jogja Kak. Oh, dari Jogja. Baik, peserta ke-16 kita menuju ke 10 peserta lagi. Kak Nini Ulandari. Hadir Kak, Kak Nini dari mana, Kak? dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oh, Surabaya. Terima kasih. Berikutnya Kak Novita Hikmatul Guntari. Hadir Kak. Hadir. Kak Novita dari mana, Kak? Saya dari Universitas Jenderal Sudirman Kak. Oke, terima kasih. Berikutnya Kak Wanda Alif Nurrahman. Hadir Kak, Hadir. Kak Wanda dari mana, Kak? dari Unpas Bandung Kak. Oke, dari Bandung ya. Berikutnya peserta ke-19, Kak Silmi Munawaro. Hadir Kak, suara masuk ya? Hadir, oke. Kak Silmi dari mana, Kak? Aku dari UPI Bandung. Oke, dari Bandung. Berikutnya peserta nomor 20, Kak Mikti Kris Retri Korompis. Oke, nampaknya belum join ya di grup Zoom. Berikutnya saya panggil Kak Dini Alfiani. Hadir Kak, Kak Dini dari mana, Kak? dari ITERA Lampung Kak. Oh, Tara Lampung. Terima kasih. Berikutnya Kak Fitriana. Halo, Kak Fitriana.
Nampaknya sudah gabung di Zoom ya Kak ya, di sudut paling bawah di layar Zoom saya. Oke, Saya ya. iya Kak Fitriana, Halo, dari mana Kak? dari Jawa Barat, dari Oh Indramayu. dari Jawa Barat, oke. Matur suhun. Berikutnya Kak Iin Safia Banurea. Saya melihat ada di gambar paling bawah. Kak Iin, halo, apakah sudah di tempat? Kalau di Zoom sudah hadir ya. Oke, kita beralih dulu. Kak Yuli, ada Kak Yuli di grup? Oke, tidak, belum ada ya. Kak Idawati, Assalamualaikum, iya, hadir. Waalaikumsalam Bu. Dari Ini mana Bu? peserta tertua ini dari Lampung. Tapi semangatnya harus semangat muda Bu ya. Bu Iya, Idawati, saya manggilnya kakak aja Bu ya. Kak iya, Idawati dari mana Kak? dari Lampung. Dari Lampung. Iya, Oke, Tabi pun. Berikutnya iya peserta pun. yang Oke, berikutnya peserta yang terakhir Kak Jacinto Samento Ferreira. Halo, Kak Jacinto. Ini peserta kita yang dari Timor Leste ya. Oke, selamat bergabung. Welcome to the TOSS class batch 2. Oke, ini teman-teman sudah saya absen semuanya. Kalau misalnya ada konfirmasi boleh di grup chat. Kita menunggu sebentar lagi ya teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman semua untuk tutornya akan bergabung di Zoom meeting. Oke, terima kasih. Oke, di tengah-tengah kita sudah eh, ada kehadiran tutor kita yang sangat luar biasa untuk tutor TOEFL TOSS Batch 2 dan beliau juga merupakan tutor di angkatan sebelumnya, di angkatan Batch 1. Nah, sedikit mengenai latar belakang beliau. Nah, nama lengkap beliau yakni Kak Diah Woro Sekarini Susilo SPD. Beliau berpengalaman di tutor TOEFL dan pernah menjadi delegasi di Sea Teacher Delegate di Philippines tahun 2019. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Dia, tutor TOEFL kita pada malam ini akan membersamai kita selama 8 pertemuan ke depan. Kami persilakan Kak Dia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal, tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Wendy ya. Perkenalkan saya Diah Woros Karini, bisa dipanggil Diah, Kak Diah, Mbak Diah, Bu Diah, whatever you want to call me, asal jangan Bapak aja. Oke, jadi saya di sini sebagai tutor, teman belajar lah ya, jangan tutor ya, kayak kesannya apa banget gitu tutor ya. Jadi kita belajar bareng-bareng di sini di kelas ini. Sebelumnya saya juga pernah mengisi TOS angkatan sebelumnya atau batch 1. Dan di sini dari list namanya sepertinya ada nama-nama yang familiar nih. Kak Dias dan Kak Silmi sepertinya dulu sudah pernah bergabung ya. Kangen kali sama saya. Oke, kita langsung share screen aja ya. Bentar. Apakah sudah terlihat dan terdengar jelas suara saya? Sudah Kak Dia. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, welcome to the class. This is our class TOEFL scholarship class. This is intensive program, so we're here and we're gonna talk about all of the section in TOEFL class, especially talk
PPT TOEFL. Jadi nanti kita akan ada beberapa apa ya section TOEFL yang akan dibahas dalam waktu atau dalam rentan 8 pertemuan ya. Pertama, perkenalkan tadi nama sudah ya, saya Dewa Roskarini Susilo. Saya lahir pada tahun 1997, bulan Desember tanggal 9. Saat ini saya berdomisili di Bandar Lampung. Jadi pendidikan S1 saya itu eh pendidikan biologi. Jadi mungkin ada yang mempertanyakan loh, orang biologi ngajar bahasa Inggris gitu. Nah, tapi ya saya tahu sedikit lah bahasa Inggris gitu. Jadi saya lulus tahun 2021 S1-nya, kemudian di tahun 2002 kemarin berkesempatan untuk ikut pendidikan profesi. Nah, ini tadi peraturan sudah dijelaskan ya oleh Kak Wendy. Ini kriteria penentuan 2 siswa terbaiknya. Jadi motivasinya ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, teman-teman semua untuk dapat dua untuk dapat apa ya tes TOEFL PBT bersertifikat ya. Kalau nggak salah. Ya, itu ada beberapa indikatornya, ada 3 tepatnya. Yang pertama pretest dan post-test, jadi harus mengerjakan pretest dan post-test pada tanggal yang ditentukan. Jadi ini bukan gede-gedean nilai, bukan bagus-bagusan skor, tapi yang penting teman-teman semua mengerjakan tepat pada waktunya. Jadi nggak telat-telat ya. Kemudian kehadiran. Kehadiran itu 20% nilainya. Walaupun nggak wajib banget on cam, tapi itu highly recommended. Jadi kalau misal nih ada dua orang awardees yang nilainya sama, itu nanti penentuan yang base-nya bakal dilihat dari seberapa sering dia on cam. Karena kan udah familiar mukanya. Oh, Kak ini misal Kak Dini atau Kak Ida atau Kak Fitriana itu biasanya sering on cam. Lebih daripada kandidat yang satunya yang nilai yang sama itu. Jadi mungkin kalian akan lebih berkesempatan lebih besar untuk mendapatkan siswa terbaik itu. Dan yang terakhir itu ada keaktifan, jadi bertanya dan menjawab pertanyaan kuis. Jadi sepanjang kelas nanti kita saling tanya-tanya ya. Jadi kalian silahkan bertanya. Kemudian saya juga akan bertanya, mohon dijawab ya, jangan dicuekin. Nah, oke, kalau kenalan sudah ya tadi. Dan saya pengen lebih kenal lebih dalam, tapi ntar waktunya habis, jadi langsung saja ya. Oke, eh, sebelumnya saya pengen tahu sih, di sini ada yang pengen cerita nggak? Kenapa sih teman-teman pengen belajar bahasa Inggris? Buat apa sih kalian belajar bahasa Inggris? Silakan yang mau cerita bisa raise hand. Why are you learning English? Ngapain sih? Orang rumahnya di Indonesia, ngobrol pakai bahasa Indonesia. Oke, Kak Novita, silakan. Kak Cornel nanti ya. Silakan Kak Novita. Iya, halo, halo Kak Dia. Saya mungkin mau cerita sedikit kenapa belajar bahasa Inggris, terutama TOEFL, karena saya ingin melanjutkan studi untuk S2 dan meskipun misalkan lanjut di Indonesia, eh, itu kan wajib ya harus punya sertifikat TOEFL, makanya saya ingin belajar lebih dalam terkait TOEFL ini. Gitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Novita. Jadi alasannya mau studi S2 ya. Tadi kayaknya ada Kak Cornelia, raise hand tadi. Nggak Iya. apa-apa Kak, silakan. Jadi tidak? Iya, boleh. Oh, More or less sama sih karena aku mau lanjut studi S2 di luar negeri. Kemungkinan aku mau ambil di Australia atau UK. So I think it's a good start to learn TOEFL. Sebenarnya IELTS sih, cuman mau start dari TOEFL dulu. Oke, very good reason. Jadi kurang lebih sama dengan Kak Novita ya. Jadi pengen S2. Oh, kok Aussie? Pengen ke Aussie ya, Kak. Saya juga dulu pengen ke sana. Tapi baru pengen doang. Oke, ini salah satu langkah konkret ya bagi dari Kak Cornelia. Pengen dan belajar gitu. Bagus sekali. Highly appreciated. Oke, terima kasih. Terus ada Kak Silmi. Wah, excited banget nih ya. Pengen cerita. Ayo, silakan Kak Silmi. Halo Kak, selamat bertemu kembali. Gimana ya? Kita bertemu kembali.
Oke, jadi sebelumnya aku udah pernah ikut base 1 ya, dan itu menurut aku seru banget dan pemaparannya enak gitu ya kalau bahasa Sunda mah. Dan cepet paham gitu, itu poin yang pertama. Yang kedua, karena aku ngerasa aku kurang performnya di base 1 kemarin gitu. Jadi aku pengen kayak beneran serius nih di base yang sekarang. Karena aku punya target, aku juga pengen lanjut studi, ya doakan saja gitu. Semoga ada jalannya gitu. Terus juga pengen ya pengen bahasa Inggris tuh jadi bahasa yang basic life, basic apa ya, pokoknya itu udah bisa diaplikasikan seharian kayak gitu, dan bermulanya dari TOEFL, walaupun kalau lanjut studi mungkin harus IELTS ya, jadi pengen step by step gitu. Itu sih kalau dari aku. Terima Oke. kasih. Sama-sama, makasih juga Kak Silmi. Ya ampun, sekangen itu ya sama aku. Oke, jadi pengen perform better di TOS 2 ini ya. Semoga dapatlah nanti best student-nya. Oke. Terus silakan Kak Ashara. Oke, Kak Teku nanti habis ini ya Kak ya. Silakan Kak Ashara dulu. Oke Kak, terima kasih. Kalau aku sih pertama ingin aktif, terus ingin belajar bagaimana tes-tes TOEFL dan untuk persyaratan wisuda Kak. Terima kasih. Oke, untuk persyaratan wisuda, pengen belajar TOEFL juga. Kalau boleh tahu persyaratan di kampus Kakak minimal berapa nih TOEFL-nya, Kak Ashara? Kalau tidak salah sih 450 atau 500 gitu Kak. Oh ya, berarti sama kayak di Unila. Unila juga 450. Oke, Ya, semoga aku dari juga belajar. Kak. Gimana? Oh iya Aku deh, juga Kak. Antara Unila ya tadi. Institusinya dihapus sih, lupa saya. Iya, di Unila. Oke, semoga tercapailah 450 minimal. Minimal 450. Oke, selanjutnya Kak Tengku. Safatullah, silakan Kak. Saya Kak sama seperti kawan-kawan ingin lanjut pendidikan ke S2 Kak. Makanya saya mau belajar TOEFL lagi Kak. Semoga Oh iya. tercapai lah dan bisa membanggakan akademik apa nih LPG TOEFL. Terima kasih banyak. Oh iya, oke. Kak Teguh juga pengen study abroad ya. Kalau boleh tahu pengen kemana, Kak? Saya Kak yang dekat dari rumah aja Kak, Australia. Wah, mantap. Bismillah. Semoga tercapai cita-citanya ya. Oke, Amin ya terima kasih Allah. Kak Teguh. Oke Kak, Selanjutnya makasih banyak. Kak Idawati, Ibu Ida ya. Kak Ida aja deh, biar mudah. Silakan Kak Ida. Ya, makasih. Baik, makasih. Jadi motivasinya sebenarnya kemarin tuh kan eh, latar belakang saya itu pendidikan kan dulu kuliahnya di Fakultas Teknik ya. Jadi pekerjaan selama ini tuh banyak di konstruksi gitu ya. Nah, kebetulan karena saya kemarin tuh kan baru ada eh, apa namanya rekrutmen untuk P3K ya. Nah, kalau mungkin adik-adik tahu P3K. Nah, itu di Kementerian PUPR itu kan sebenarnya saya masuk kualifikasinya dari kualifikasi masuk, tapi cuman TOEFL-nya yang saya belum ada itu aja. Jadi termotivasinya karena itu. Nah, saya langsung hubungi Pak Ammar karena dulu memang pernah mengajar anak saya itu aja sih. Semoga masih bisa lah ya. Iya. Bisa lah Kak, insya Allah kalau ada niat pasti ada jalan. Jadi mau untuk Iya. seleksi ini ya Kak ya ke Kementerian PU ya? Iya, sekarang mungkin ini buat adik-adik juga. Jadi kalau mau Oh, uh, apa uh, CPNS itu kan memang sedikit dikurangi ya, tapi ya. ada P3K itu. Nah, itu memang kalau di kementerian memang untuk TOEFL itu harus. Jadi adik-adik juga harus semangat nih. Mm-mm. Oh, terima kasih. Ibu. Selain kualifikasi yang lain tentunya gitu ya. Iya, berarti tinggal kurang TOEFL-nya saja ya, Kak Ida ya. Oke, Iya. semoga nanti dapat best student juga biar tinggal dikirim sertifikatnya. Semangat ya Kak ya. Oke, selanjutnya Amin. ada Kak Iin Safia. Silakan Kak, cerita-cerita. Halo kakak, sebelumnya perkenalkan Halo. nama saya Safia Banurea, aku dari Medan.
tertarik untuk kelas ini. The most important thing, aku ingin melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi ya syarat untuk syarat untuk bisa melanjutkan pendidikan itu adalah dengan memiliki TOEFL sebesar 450, ada juga yang 550. Nah, oleh karena itu pertama harus diperbaiki dulu dari TOEFL-nya IIN. Jadi itulah sebabnya kenapa IIN bergabung di kelas ini, dan kelas ini memberikan akses yang mudah untuk orang-orang yang ingin belajar TOEFL karena pembayarannya sangat terbatas dibanding dengan kelas-kelas di luar dari kelas ini, seperti itu. Yang pasti saya insya Allah bakal fight di LPDP bulan Januari atau Februari. Jadi pertama yang harus saya benahi adalah TOEFL saya, Kak. Begitu. Terima. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah cerita, Kak. Pengen LPDP ya? Aduh, semangat ini, harus semangat belajarnya. Oke, kita mulai pelan-pelan ya dari kelas ini, walaupun low budget. Semoga tetap semangatnya full budget. Woi, full budget gimana maksudnya? Oke, lanjutnya. Selanjutnya Kak Bala. Kak Bala Wahyu Budiarto. Silakan, Kak, yang cerita. Baik, kalau saya pengen dapat 500 plus plus ya. TOEFL 500 plus plus. Tes, cek. Iya, Suara saya kedengeran nggak ya? terdengar jelas sekali, Kak. Oh iya. Mm-mm. Selama ini dapatnya 450-an terus ya? Oh, begitu. Iya. Ya, semoga setelah dari kelas ini sampailah 500 plus plus ya, 600 Iya. boleh lah. Semoga, Oke, kira-kira terima mau kasih. dibuat apa, Kak? TOEFL-nya? Pengen 500 tuh buat Eh, apa? lanjut S3. Wah, mantap sekali, Masya Allah. Calon calon dokter ini. Sekarang dosen atau gimana, Pak? Dosen ya, dosen. Oh iya, dosen. Oke, kita belajar sama-sama ya, Kak ya. Semoga pembelajarannya berkenan. Oke, selanjutnya Kak Fitriana, belum ya? Kak Fitriana belum kan? Nah, silakan Kak. Ya, halo Kak Dia. Iya, Halo. sebenarnya pengen belajar lagi. Ya, halo. Sebenarnya pengen belajar lagi. Udah lama tes TOEFL, hampir 3 tahun yang lalu. Terus udah lama nggak belajar tes TOEFL. Kebetulan background saya kan dari eksak gitu. Dan menurut saya tuh memahami bahasa Inggris tuh cukup sulit buat saya. Terus pas saya lihat background Kadia, ternyata Kadia kan orang eksak ya, orang biologi. Dan saya nggak nyangka ternyata eh, apa ya? Mungkin mungkin tergantung orangnya sih sebenarnya, tapi ketika saya lihat beberapa background ketika orang eksak itu menurut ya menurut beberapa orang gitu itu cukup sulit untuk belajar memahami bahasa Inggris seperti itu. Jadi pengen belajar lagi sebenarnya ikut kelas ini. Oke, terima kasih ceritanya Kak Fitria. Dari eksak ini apa nih bidang keilmuannya? Saya kan biologi, kakaknya apa nih? Kak Fitriana. Oh, matematika. Waduh, ngeri. Ampun sepuh. Saya nggak pinter matematika soalnya. Iya, jadi ini juga banyak ya yang tanya sama saya, kamu kenapa nggak bahasa Inggris aja sih? Kenapa masuk biologi gitu kan? Eh Ya yang jelas alasan pertama karena saya dulu SMA-nya IPA ya. Jadi kalau mau masuk ke bahasa Inggris kan agak ya males gitu kan, harus ganti jurusan, harus pindah jalur gitu. Terus yang kedua, menurut saya kalau misal saya ini guru biologi ya apa kan akan jadi nilai tambah gitu buat saya kalau saya guru biologi tapi bisa bahasa Inggris. Apalagi kalau di bidang-bidang eksak itu kan bergelut biasanya dengan jurnal, dengan artikel, publikasi ilmiah dan lain sebagainya. Itu sumber-sumber yang bagus, yang apa kalau jurnal Scopusnya apa ya? Scopusnya wow itu kan dari luar biasanya bahasa Inggris. Terus dari misal kitanya yang mau buat jurnal tuh, itu kan biasanya dituntut bahasa Inggris juga. Nah, bisa sih kita penelitian aja, terus nanti bahasa Inggrisnya serahkan pada ahlinya. Misal translator ahli, misalnya kayak di ACE Academy, teman-teman by the way kalau ada yang mau translate bisa ke ACE Academy, di situ ada jasa translatornya. Nah, tapi kan akan lebih mudah kalau misal kita translate sendiri, kita tulis sendiri. Nah,
Makanya itu menurut saya walaupun kita orang eksak atau orang apa-apa, misalnya koki atau jadi HRD atau jadi apapun kita lah, bahasa Inggris itu penting banget. Nggak ada apa ya, nggak ada ruginya belajar bahasa Inggris. Nah, ini udah semua ya yang cerita tadi. Jadi kita lanjut. The role of English in our life itu apa sih? Banyak banget ya. Karena sekarang global language yang dikenal itu English. Makanya itu semua apa ya? Kalau bisa dibilang bahasa internet lah. Di internet tuh semuanya pakai bahasa Inggris. Dari entertainment tuh, YouTube, Netflix ada bahasa Indonesia. Tapi itu kurang apa ya? Kalau bahasa Jawa marem gitu. Terus ada education material. Nah, bahan-bahan ajar itu tuh jauh lebih banyak yang berkualitas tuh dalam bahasa Inggris kayak video animasi. Itu bagusan yang bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Walaupun ada ya learning resource bahasa Indonesia yang bagus, tapi itu kebanyakan bahasa Inggris yang bagus. Nah, terus latest news from around the world. Berita-berita terbaru dari Zimbabwe, dari Korea, dari mana, itu kebanyakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi kalau kita pengen teman-teman kita, belajarlah bahasa Inggris. Karena kita nggak perlu nunggu translator media dulu. Kita bisa langsung baca sendiri aja. Nah, selain untuk keluar maksudnya ke negara lain, keluar Indonesia itu juga sekarang kan TOEFL udah jadi standar ya di dunia pendidikan Indonesia. Misal aja yang jelas-jelas mau lulus harus pakai TOEFL, mau daftar kuliah walaupun dalam negeri biasanya juga ada syarat TOEFL-nya, terutama kalau yang beasiswa. Jadi tuh kayak nggak ada alasan buat nggak belajar bahasa Indonesia. Bahkan misal kalau kita nggak apa ya nggak ada di kalangan akademisi, misal kita apa supir nih, misal suksi lah ya, supir taksi. Jadi suatu hari dapat klien bule tuh habis jemput dari airport. Lah kan nggak bingung-bingung kita bisa ngomong, bisa berkomunikasi dengan penumpang. Mungkin kalau apa ya, pekerjaan yang selama ini agak dianggap bukan pekerjaan ibu rumah tangga, masuk saya ini ya. Buat apa sih bisa bahasa Inggris? Loh, kepake banget. Kita bisa mendidik anak kita supaya mereka bisa lancar bahasa Inggris. Mereka bisa punya second language yang lancar, yaitu bahasa Inggris. Ya mungkin nggak secara langsung ke kita, tapi kan mempermudah anak kita nanti kalau dia mau study abroad atau mau pergi ke luar negeri, entah bekerja atau apa, itu akan sangat memudahkan. Jadi membangun bangsa dari hal terkecil. Nah, mungkin teman-teman di sini, terutama yang udah pernah tahu atau udah pernah ikut tes TOEFL ya, udah nggak asing lagi dengan TOEFL. TOEFL itu apa sih sebenarnya? Jadi TOEFL itu kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language, atau kasarnya kayak tes bahasa Inggris untuk orang yang nggak ngomong bahasa Inggris gitu loh. Untuk orang yang baginya tuh bahasa Inggris tuh. Nah, jadi itu eh, sekarang itu yang dikenal dan masih dipakai adalah TOEFL IBT, Internet Based Test. Itu core range 0 sampai 120. Ini yang apa ya? Biasanya sekarang kalau TOEFL yang banyak dipakai ini si IBT atau PBT, Paper Based Test atau ITP itu ya bisa dibilang gitu. Itu rank skornya dari 0 sampai 7. Nah, ini kayak apa ya, comparison kan kita tahu banyak sekali tes bahasa Inggris ya, ada IELTS, ada TOEFL-nya pun ada IBT, ada PBT, terus ada yang namanya nilai CFR, itu untuk apa ya, klasifikasi user. Jadi klasifikasi user pakai pakai huruf dan angka A sampai C 1, 2, itu untuk ini sih, untuk anak ya. Jadi anak-anak misal belum mau menggunakan bahasa Inggrisnya secara profesional kayak pakai IELTS dan TOEFL gitu loh. Nah, jadi di sini rank-ranknya kadang kan misal kita TOEFL-nya 456 tuh. Di mana? Oh, ternyata dia aduh ini mana? Oke, bentar. Nah, misal nih di 450 sini ya. Itu dia kalau TOEFL PBT
itu dia segitu tadi. Kalau ditranslatekan bukan pasti, tapi rata-rata itu kalau ambil IELTS biasanya nilainya 5,5. Nah, dia termasuk CFR-nya B2 itu termasuk modest user, pemakai sederhana. Jadi kayak mungkin percakapan sehari-hari gitu, eh, saudara-saudara yang berTOEFL 450 sekian itu masuk ke kategori ini, begitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut masuk aja ke section pertama, listening section. Menurut saya ini adalah section yang paling mudah. Kenapa? Karena duluan. Jadi eh, karena listening tuh biasanya diujikan pertama ya duluan. Jadi otak tuh masih seger, otak masih fresh. Jadi belum banyak dipakai mikir. Jadi tuh masih enak gitu buat dengerin ya listening. Apalagi kalau TOEFL, ini pengalaman saya ya pernah ikut mock test. Untuk TOEFL itu listeningnya termasuk karena speakingnya itu pakai bahasa informal, bahasa sehari-hari, dan dia juga speakernya biasanya American. Jadi nggak pakai aksen-aksen kayak Australian, apalagi jarang sekali di TOEFL. Nah, ini listening section ya. Jadi listening section itu ini ya, teman-teman pasti udah familiar banget, apalagi yang udah pernah tes, itu ada 3 bagian. Yang pertama itu short dialogues, itu sekitar 30 soalnya. Lalu extended conversation, ada mini talks semacam kuliah gitu. Nah, jadi listening section ini totalnya 50 soal. 50 soal ya. Durasi pekerjaan sampai 40 menit. Nah, pertama kita bahas tips umumnya dulu ya, untuk nanti tips per section, per partnya kita bahas lebih mendetail di bagian selanjutnya. Nah, yang pertama tips umum untuk listening itu pasti tingkatkan vocabnya, vocabulary atau kosakata bahasa Inggrisnya ya. Seperti tadi sempat disamar, itu kita perlu banget meningkatkan vocabulary-nya. Nah, kalau di listening TOEFL itu kebanyakan bahasanya tuh informal. Jadi kayak apa ya, ngobrol sehari gitu, misalnya di antara 2 orang sahabat atau mungkin ayah dengan ibu, pasangan, ayah dengan anak begitu. Jadi kayak bahasanya tuh nggak yang susah-susah, yang formal-formal banget. Nah, karena dia bahasa informal, makanya dia itu banyak mengandung idiom dan phrasal verb. Nah, idiom itu serangkaian kata yang artinya tuh nggak bisa diartiin secara literally gitu loh. Kayak misal di sini contohnya call it a day. Kalau call itu kan memanggil ya. Itu ya itulah, anggap aja a day, satu hari. Menyebutnya satu hari kalau diartiin secara literally. Kan nggak bisa diartiin seperti itu. Nah, melainkan call it a day itu kayak apa ya, di wrap up, udahan, kita kayak menyelesaikan apa yang dilakukan saat itu. Contoh penggunaan di kalimatnya, alright guys, let's call it a day and don't forget to your assignment for tomorrow. Kayak oke guys, sudah cukup ya buat hari ini, jangan lupa tugasnya dikerjain ya gitu. Kalau itu tadi contoh. Nah, sekarang phrasal verb. Phrasal verb itu kata kerja yang terdiri dari gabungan antara verb dengan preposition atau gabungan antara verb dengan adverb. Nah, contohnya itu knock it off. Knock it off itu eh, juga agak mirip dengan idiom yang nggak bisa diartikan secara literally. Kalau di sini contohnya itu ada knock it off Ben, you're ruining my concentration. Knock it off maksudnya stop gitu, kayak udah lo jangan gitu lagi gitu loh, kayak berhenti, apapun yang kamu lakukan tuh hentikan. Biasanya itu konteksnya ketika ada orang yang ngeselin kita, kayak bikin bikin kita kesel, gangguin gitu. Hey, stop, knock it off, don't do that again, ruining my concentration gitu. Nah, oke, dua-duanya ini sama-sama nggak bisa diartikan secara literally. Terus apa bedanya? Kalau phrasal verb itu dia itu berfungsi sebagai verb. Jadi dia eh, fungsinya tuh sebagai kata kerja. Sedangkan kalau idiom tuh bisa apa aja, tapi kadang ada kata kerjanya. Nanti kita lihat contoh yang lebih banyak lagi ya, biar bisa dapat gambaran holistik.
Nah, tips nomor 2 itu adalah tingkatkan keterampilan pengucapan, pronunciation skill. Pronunciation skill tuh ya gimana kita mengucapkan, dalam hal ini lebih tepatnya bagaimana kita mengenali suatu bunyi dalam dalam pembicaraan. Skill pronunciation itu ada 4. Yang pertama ada contraction atau penyingkatan, pemendekan frasa. Yang kedua ada connected speech, yaitu pengucapan satu kata kalau ketemu dengan kata lainnya. Jadi kayak nyambung gitu loh. Antara dua kata itu biasa bisa mengubah sedikit bunyinya. Yang ini harus kita kenali banget, terutama dalam listening. Yang ketiga itu ada ed, s, and es endings, ya akhiran ya. Nanti itu ada banyak di noun dan verb, kata kerja dan kata benda. Terus yang terakhir ada intonation, intonasi, penekanan kalimat. Gimana kita tuh ngomong, gimana suatu kalimat itu terdengar ketika diucapkan. Itu masuk ke intonasi. Nah, ini contraction contohnya ya. Kontraksi kalau di bahasa Indonesia. Tapi di sini artinya bagaimana suatu frasa atau ya suatu frasa itu disingkat. Ini pasti udah umum banget, teman-teman udah tahu ya. Kalau am not itu I'm not. Kalau did not ya didn't. Itu shan't. Would not itu wouldn't. Terus you are not itu bisa you're not and atau you aren't gitu. Jadi depends gimana teman mau pakainya aja ya. Terus biasanya umumnya kalau will itu ya L2 gitu. Kalau shall ya L2 juga gitu. Nah, kalau ini apa perlu dihafal? Gue jangan. Apa nggak nih? Teman-teman sering-sering aja dengar. Terus kalau misal teman-teman mendengar sesuatu yang teman-teman nggak yakin apa sih itu tadi, coba dicari, coba di Google, coba ditranslate biar teman-teman dapat sesuatu dari hal yang tadinya teman-teman tahu. Oke, ada connected speech ya. Ini tadi bagaimana suatu kata atau suatu kata berbunyi ketika bertemu dengan kata yang lainnya. Oke, kita bahas satu persatu. Bentar. Pertama ada Geminids dari mungkin kata Gemini ya, kembar. Jadi itu maksudnya adalah huruf terakhir suatu kata sama dengan huruf pertama kata berikutnya. Jadi misal di sini contohnya wild day. Wild day. Nah, ketika bunyi atau hurufnya sama, itu tuh biasanya agak samar pengucapannya wild day. Kayak wild, seolah-olah hanya ada di sana. Kenapa? Ya enaknya gitu memang pengucapan. And you will not hear wild day. Kecuali dia ada intonasi penekannya. It's been a wild day. Tapi kalau dia dalam bahasa apa, dalam pengucapan yang runtut gitu, ya ngomong biasa aja. Itu biasanya wild day. Terus ada black coffee. Jarang orang bilang black coffee. Pasti biasanya black coffee. Black coffee. Bisa orang atau si satu bisa. Nah, itu hurufnya beda ya, kayak kayak dan si. Tapi dia bunyinya sama. Sama-sama k, sama-sama k. Terus yang terakhir ada social life. Biasanya social life, social life ya. Oke, terus selanjutnya ada elision. Elision itu adalah peniadaan bunyi dalam ucapan. Jadi ada kata-kata yang ditiadakan. Jadi ada tapi nggak dibaca gitu. So contohnya di sana first light, first light, first kalau first doang kan bacanya first, ada t-nya. Tapi karena dia ketemu L, ketemu light di depan, jadi dibacanya cuma first light. First light, kayak langsung nyambung ke kata depannya. Kemudian ada next door. Baca satu-satu next door, tapi karena dia berhubungan, nyambung, itu jadi bacanya cuma next door. Seolah-olah T-nya nggak ada. Dan yang terakhir ada fish and chips. Nah, kalau orang nyebutnya biasa fish and chips, and doang. Bahkan ada yang
mungkin di menu-menu masak makanan gitu fish and literally and huruf n doang and chips gitu karena di situ ada terjadi elision atau peniadaan bunyi dalam ucapan. Yang ketiga di sini ada linking, menghubungkan ya, linking, bukan linking part. Di sini dia menghubungkan bunyi huruf konsonan ke dalam bunyi huruf vokal. Misal contoh pertama ada cats and dogs. Di sini bacanya cats and dogs. Cats and dogs. Cats and dogs. Jadi seolah-olah cats dan and itu tuh nyambung. Cats and dogs. Terus ada drop it. Biasanya kalau baca itu drop it, drop it, drop it gitu. Jadi nggak yang satu persatu. Dan terakhir ada need it. Orang kalau dibicarakan biasanya need it, I need it. Coba kalau teman-teman nonton film kan pasti biasa dengar seperti ini. Give it to me, I need it. Nggak, I need it. Waku ya. Nah, terus yang keempat ada intrusion atau penambahan bunyi baru di antar kata. Nah, tadi ada yang dihapus, sekarang ada yang ditambahin. Nih, contohnya dari I agree. Nah, di sini tuh ada huruf kecil ya, Y, itu karena dia dikasih kayak semacam bunyi ya. I agree with you. Misal, coba, I agree with you. Di situ seolah-olah ada huruf Y yang menghubungkan antara kata I dan agree. I agree with you. Terus ada I want to eat. I want to eat. Tulisannya seperti itu, tapi bacanya I want to eat. I want to eat with you. Gitu. Jadi seolah-olah ada huruf W di situ. Yang terakhir ada assimilation atau perubahan bunyi huruf karena menyesuaikan dengan huruf sebelum atau sesudah Nah, di sini ada misalnya contohnya 10 boys. 10 boys. Nah, tapi dalam pembacaannya itu dia N berubah menjadi M. 10 boys. I had 10 boys with me gitu. Ada N-nya tuh berubah jadi apa ya? Kayak bunyi huruf lain. Terus is that clear? Harusnya kan is that clear, tapi di sini berubah jadi ke. Is that clear? Gitu. Karena dia ketemu C, clear. Terus ada yang terakhir ada it could be. Jadi di situ agak-agak B ya. Di apa? D-nya agak B. It could be gitu. Ah, kalau pusing ya apa santai aja. Kita pelan-pelan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, tanyain ya. Nah, terus ini ada akhiran ed, s, dan es. Ini pasti teman-teman udah familiar banget, terutama di apa namanya verb. Bahkan kadang ada noun. Kalau noun itu khususnya s atau es ya. Nah, kita fokus ke ed dulu. Jadi ed ya, ed itu bisa dibaca cah, bisa dibaca deh, bisa dibaca ed. Tergantung huruf apa yang dia temui. Huruf apa yang sebelum huruf ed itu tadi. Misalnya yang pertama nih, diucapkan cah bila akhiran kata berupa bunyi ke, peh, es, cah, sah, dan of. Contohnya bisa teman-teman dilihat sendiri di sini. Jadi look, clapped, missed, watched, watch. Terus bisa juga diucapkan deh. Ini contohnya misal smelled, saved, robbed, cleaned, gitu. Bisa juga disebutkan ed kalau misalnya akhirannya bunyi t dan deh. Misal decide itu kan bunyinya t ya akhirnya. Karena ketemu ed jadi decided. Terus kalau need itu akhirannya deh, ketemu ed jadi needed. Terus ada want menjadi wanted dan invite menjadi invited ya. Oke. Terus ini yang SES. Nah, SES saja jelas-jelas SES itu aja banyak ada 3 variasinya. Bisa 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 as. Ya bingung ya kalau dilihat contoh kalimatnya contoh
Pengucapannya mending langsung dilihat contohnya aja. Diucapkan S kalau begini nih, ketemu TPK. Misal seats, ropes, bags. Ini lebih ke noun ya. Terus kalau bisa juga dibilang Z kalau akhirannya di, B, G, dan I. Misal seat jadi seeds, robes, bags, seas. Itu jadi belakangnya Z bunyinya. Nah, terus yang terakhir diucapkan is kalau akhirannya ini. Contohnya dishes, catches, mixes, dodges, dan prizes. Oke, yang terakhir dan eh ini last but not least, paling penting menurut saya itu intonation. Bagaimana suara itu terdengar berubah, naik, turun, eh, yang bisa itu nanti menyebabkan perbedaan makna pada kalimat yang disampaikan. Contoh kalimatnya di sini nih. She was here playing ball. Misal, kita tekankan pada kata she-nya. She was here playing ball. Misal, she itu berarti kita memfokuskan she bahwa fokusnya ke subjeknya. She, dia. Siapa tahu orang lain asumsinya he atau they gitu loh. Jadi di sini kita menegaskan bahwa she, which is perempuan dan sendirian, itu tadi di sini bermain bola. Terus ada mungkin penekalannya di was. She was here playing ball. Dia tadi di sini main bola gitu. Jadi penekanannya pada kata tadi. Jadi mungkin yang mau disampaikan adalah tadi dia di sini main bola, tapi mungkin sekarang udah enggak gitu. Jadi segitu pentingnya intonation dalam spoken English atau kalimat yang diucapkan dalam bahasa Inggris ya. Nah, terus tips umum dan paling penting adalah berlatih. Berlatih ya, dah. Karena di sini berlatih, nggak perlu penjelasan lebih banyak, jadi kita langsung latihan aja. Oke, sekarang sebentar saya share di grup ya. Pelatihan apanya? Listnya kita share ke grup dulu. Oke, udah masuk ya. Silakan cek di grup masing-masing. Di situ ada list pembagian topik idiom. Jadi di sini itu eslab.com itu isinya di page ini adalah daftar idiom. Jadi dia tuh penjelasan tentang idiom-idiom, apa maknanya, bagaimana penggunaannya. Di situ udah saya bagi teman-teman masing-masing dapat satu idiom untuk didengarkan ya. Jadi bentar saya kasih contoh dulu. Mana ya? Oke, share screen pakai ini deh. Nah, kedengeran. Kelihatan ya. Jadi page-nya itu ISL Lab, ISL slash strip itu gimana sih bacanya? ISL striplab.com/idiom. Itu silakan teman-teman buka halaman itu. Akan ada tampilan seperti ini. Ini teman-teman scroll aja ke bawah. Terus, nah, di sini. Idiom starting with A, starting with B, C, D, etc. Teman-teman lihat di daftar yang sudah saya bagikan, yang gambar itu tadi ya. Itu kan masing-masing dapat satu tuh. Ada Kak Ashara dapat a fish out of water, Kak Bala dapat a thought not to crack, dan lain sebagainya. Jadi saya pengen teman-teman cari di sini dia, di list ini, cari yang punya teman-teman. Teman-teman buka, misal nih, apa ya, nih, misal Mac and Smith, tinggal diklik aja. Maaf, agak muter-muter. Di situ nanti teman-teman bisa lihat, tonton, terutama dengarkan penjelasannya. Nih, Mac and Smith. Nah, kan akan ada video kayak gini nih. Nanti teman-teman tonton, teman-teman dengerin. Terus nanti kita bakal ada undian. Jadi 5 kali ngundi. Saya undi nomor urutnya teman-teman di sini. Yang kena harus cerita ke depan kelas. Ya, maksudnya on cam dan cerita kalian dapat apa, maknanya apa, contoh penggunaannya bagaimana.
Kalau bisa jangan ambil dari sampel sentence di sini ya, teman-teman buat sendiri. Oke, bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Nanti kita roulette, kita undi. Oke, bisa dimengerti? Raise your thumb if you understand. Bisa dimulai? Oke, ada yang raise hand. Kak Tengku mau tanya? Oh ya, kalau dia mau tanya silakan ya. Kak Tengku mau tanya? Enggak, Kak. Salah Oh, tekan enggak. tuh. Minta maaf ya. Ah ya, nggak apa-apa. Oke, oke, sudah mengerti semua ya. Kalau gitu saya kasih waktu berapa? 5 menit aja ya, 5 menit aja. Itu pendek-pendek kok videonya. Jadi silakan ditonton, didengerin. Saya matiin nanti mic-nya. Nanti kalau udah 5 menit, teman-teman ceritakan. Nanti kita undi ya. Link untuk mengakses video. Saya share di grup Kak Deo, di grup kita, Awardies. Ya, di situ linknya sudah ada. Terus ada apa ya, pembagiannya juga siapa dapat apa. Silakan. 5 menit, saya set timer dulu. 5 menit saja ya, jangan lama-lama. Keburu ngantuk. Oke, 5 minutes. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Oke, mulai dari sekarang. Silakan, saya matiin mic saya ya. As a plan.
Ya, kerjakan ya. Oke. Kak Tengku sudah join, Kak Cornelia, Kak Dias. Halo Kak Dias, nice to see you again. Hai Kak. Kak Bala sudah, Kak Silmi, Kak Dwi, Kak Deo, Kak Cornelia, Kak Yuli, Wan, Wanda, Kak Wanda. Ini oke. Udah banyak yang join ya. Saya belum buka. Oke, Kak Dwi. Sama tadi kayaknya Kak Ida tidak bisa buka linknya ya. Mungkin terkendala jaringan. Ya sudah, next time aja. Nanti bisa teman-teman yang belum berhasil membuka nanti kalau udah keluar dari kelas dibuka sendiri aja ya. Di situ walaupun misal bukan bagian teman-teman, di situ kan banyak tuh ya listnya panjang gitu dari awalan A sampai awalan Z. Teman-teman bisa juga buka-buka link itu untuk tahu-tahu aja gitu sambil belajar ya. Oke, kalau gitu kita langsung kita buka roulette-nya ya, Beh. Roulette nggak tuh? Bentar. Nah, ini ya, ini isinya eh apa namanya? Nomor-nomor teman-teman semua. Diingat-ingat nomornya berapa? Nomor absen lah ya, anggap aja itu nomor absen. Oke, kita mulai ya. Roulette pertama yang harus cerita adalah nomor 6. Nomor 6 siapa itu? Kak Dahlia Mukti Cahyani. Kak Dahlia, are you here with us? Iya, Kak. Iya, silakan Kak. Dapat apa tadi? Tadi dapat to be in the same boat. Oke, iya. Silakan apa itu? Be in the same boat. Apa artinya Kak? Jadi intinya itu hmm, dimana kita itu jangan khawatir karena kita merasa hal yang sama. Misalnya gini, for example, if two students are struggling with a difficult assignment, one might say to the other, "Don't worry, we are in the same boat." Gitu, Kak. Perfect. Perfect, marvelous. Oke, hebat sekali Kak. Sampai tadi Kak Dahlia. Bentar, tak tandai dulu. Keren sekali penjelasannya. Bahwa tadi be in the same boat itu kita ada di suatu keadaan yang sama ya. Jadi ayo kita bahu membahu supaya kita tidak tenggelam gitu ya. Oke, mantap sekali. Lanjut ya. Roulette kedua ada nomor 9. Nomor 9 ada Kak Dias. Hai. Ayo cerita Kak. Silakan. Nomor 9 dapat busy as a bee. Itu artinya kayak sibuk banget. Pekerjaannya tuh kayak kesana kemari. Kayak nonstop gitu. Ini ada contoh kalimatnya. I've been as busy as a bee all day trying to get this project finished on time. Sorry. Bentar, diulangin ya. Oke, itu tadi dari Kak Dias. Dari Kak Dias itu tadi dapat busy as a bee. Jadi busy as a bee itu ya maksudnya sibuk banget ke sana kemari, bolak-balik ngurus ini, misal ngurus wisuda, ke sana ke sini, ke sana ke sini. I'm very busy as a bee gitu ya. Oke, bagus sekali Kak Dias. Next, kita putar lagi. Dapat nomor 2, nomornya kecil-kecil terus ya. Kak Bala, Kak Bala Wahyu Budiarto. Ya, Ada di sini, silakan Kak. dapat ya, dapat a tough nut to crack. Apa tuh? Eh, permasalahan yang susah untuk dipecahkan. Contohnya gimana? Contohnya seperti permasalahan yang susah untuk dipecahkan. Iya, oke. Jadi a tough nut to crack. Eh, Sorry, tadi putus-putus Kak. Kalau contoh kalimatnya, bisa kasih contoh kalimatnya? And finding a cure for the virus has been a somewhat difficult nut to crack, but we are making progress.
Oke, Jadi betul. sebenarnya Mantap contohnya, bagus sekali. Ya, tough nut to crack itu kalau diartikan secara literal tuh kacang yang keras banget gitu ya. Tapi kalau di dalam konteks idiom dia itu sesuatu yang sulit untuk dipecahkan atau diselesaikan. Next, udah ada 3 orang. Nah, agak gede nih nomornya. 24 adalah Kavia. Kavia Aini, ayo silakan. Ya Kak, saya dapat kata have a ball. Artinya sama aja kayak have a great day. Contoh kalimatnya itu kayak, sebentar, saya sudah buat ini kalimat pertanyaan. Did you have a ball on the party tonight? Nah gitu, jadi kayak, apakah kamu memiliki hari yang indah di pesta di malam gitu? Oke, oke. Jadi have a ball di sini artinya kayak apa ya? Lebih mirip ke have fun mungkin ya kayak. Oh Jadi ya, kayak have fun gitu. Kayak do you have fun today at the party? Do you have a ball ya, today at the party? Oke. Makasih banyak Kak Fia. ya. Kak Fia, mantap Makasih, sekali. Kak. Lanjut. Ada nomor 20, Kak Sari Andriani. You here with us? Kak Sari? Kak Sari, ada tidak orangnya nih? Sari, 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 Kak Sari. Tidak ada ya? Oke deh, kita skip lagi. Nomor 14, Kak Ilma Ayu Kumilau. Wow, so shiny. Kak Ilma, you here with us? Kak Ilma, oh, tidak ada orangnya. Oke, skip lagi. Mungkin 2 lagi ya. Iya, tipis 17. Mighty Chris. Ya, Kak Chris. Adakah di sini? You here with us? Namanya sih tidak ada. Waduh, ada nggak masuk lagi kali ya? Oke, coba lagi. 25. Kak Wanda, Alif Nurrahman. Ada kayaknya tadi. Ada Ayo. Kak. Oke, silahkan. Dapat apa tadi, Kak? Have I have a lot on my plate. Oke, what does that mean? Jadi untuk idiom yang satu ini dia menjelaskan untuk refuse atau menolak ajakan ya ketika kita banyak kerjaan gitu. Jadi contohnya salah satu kalimatnya itu I have a lot on my plate right now so I can go to the movie tonight. Itu aja kan Malik. Oke, mantap banget. Betul. Tadi have a lot on your plate atau my plate atau her plate atau subjeknya bisa diganti apa aja ya ini. Jadi itu artinya kayak udah banyak kerjaan, udah banyak yang harus dikerjain, yang harus dipikirin sehingga kayak nggak bisa nambah lagi. Kalau secara literal diartiin kayak ibaratnya piring tuh udah penuh gitu ya. Udah kita nggak bisa nambah-nambah lagi. Oke, keren Kak Wanda. Satu lagi ya. Jadi ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi deh. Kak Silmi angkat tangan nanti ya Kak ya. Dapat 7. Kak Dini Alfiani, are you here? Kak Dini? Yes, I am Kak. Tadi Oke. dapat beat around the bush. What is Uh, that? itu have the same meaning of speak indirectly. Jadi bertele-tele. Jadi ada seorang anak sama bapaknya lagi pergi ke restoran, tapi ketika Yeah. anaknya bilang, "Shall we order now?" Tapi bapaknya bertele-tele kayak, "There's a place better," kayak ada tempat lain yang lebih bagus. Terus ujung-ujungnya dia bilang dia nggak punya uang. Contohnya, uh, apa ya? His dad always beats around the bush when he asks him about the restaurant. Kayak gitu sih. Oke, betul. Jadi beat around the bush itu kayak
bertele-tele kayak nggak to the point gitu ya. Benar banget contohnya juga bagus. Contohnya tuh contoh lainnya misal stop beating around the bush, just tell me the truth. Udah berhenti bertele-tele, jujur aja kamu tuh kenapa gitu ya. Itu bisa juga. Oke, bonus tadi ada Kak Silmi kayaknya angkat tangan. By the way, kalau teman-teman ada yang wah gue udah nyari nih, gue harus cerita gitu. Nggak apa-apa, angkat tangan aja. Nggak kebagian roulette, nggak apa-apa. Jadi biar semuanya ini. Oke, tadi Kak Silmi dulu ya. Kak Silmi sempat angkat tangan tapi sudah diturunkan. Waduh, semangat sekali. Ayo Kak Silmi, are you still with us? Halo Kak, suaraku Wah, masuk ya? ini mah semua. Siapa ini yang ngomong Aku, tadi? aku. Oke, iya, Kak Silmi. Go Oke, ahead. suaraku masuk. Ada juga. Hmm. Oke, aku tadi dapat nomor 21. Itu katanya from ear to ear. Jadi itu kalau diartikan wide happy smile. Jadi kayak tersenyumnya tuh lebar banget, saking lebarnya diibaratkan kayak dari telinga ke telinga gitu. Tapi enggak yang menyeringai ya, itu kayak serem ya, beda lagi. Jadi ini lebih ke senyum sumringah bahagia kayak gitu tuh. Contohnya tuh kayak she grinning from ear to ear when she heard about his best friend's wedding gitu. Jadi kayak dia senang banget dia sumringah gitu, senyum dengan bahagia ketika dengar kalau tentang pernikahan temannya gitu. Itu contohnya. Oke, jadi Kak Silmi tadi dapat green from ear to ear. Bagus sekali penjelasannya. Jadi kayak senyum yang happy banget gitu ya. Kalau diartiin literal dari sini sampai sini senyumnya bakal ngeri ya. Tapi kalau idiomnya dia artinya happy banget. Oke, sekarang kita lihat yang angkat tangan. Ada Kak Tengku. Silakan Kak Tengku. I get number 22, happy as a claim. It means extremely happy. So the example is I get a scholarship to study in Australia and I'm happy as a claim. Oke, so you got as happy as a clam. Yeah, As extremely happy as a happy. clam ya. Oke, jadi itu artinya seneng banget ya Kak ya. Kayak seneng yang udah apa ya kayak konten gitu loh kayak udah cukup gitu ya. Heeh. Oke, Yes. makasih banget Kak Tengku. Okay. Good one. Terus ada Kak Ashara. Silakan Kak. Yang lain sabar ya. Oke Kak, saya dapat nomor 1 yang dimana ada a fish out of water. Yang dimana idiomnya itu yaitu sesuatu kondisi yang membuat kita tidak nyaman. Seperti contohnya mereka sangat tidak nyaman di parkiran. Mungkin karena terlalu ramai. Sudah Kak, seperti itu. Oke, kalau itu tadi fish out of water ya, maksudnya kayak mungkin ada seseorang yang ada di kondisi yang apa ya beda banget sama kebiasaan dia. Misalnya dia introvert nggak suka keluar, terus tiba-tiba keluar ke tempat rame. Tadi kalau Kak Ashara nyontoinnya di parkiran karena rame banget gitu. Itu bisa juga ya. Oke, good one. Terus ada Kak Cornelia. Silakan Kak Cornelia. Aku dapat barking up the wrong tree, artinya having the wrong idea about something, jadi mencari atau mencurigai atau menduga hal yang salah. Example, if you expect to borrow money from me, well, you are barking up the wrong tree. I will never give it to you. Thank Wah, you. ini nggak bisa dipinjemin 100 ini. Nah, jadi barking at the wrong tree, betul banget dari Kak Cornelia, katanya dia dapat barking at the wrong tree kayak apa ya? Kamu menempatkan targetmu pada target yang salah gitu. Gak akan aku pinjemin duit gitu ya. Contohnya, betul, mantap sekali. Untuk dicatat, Kak Cornelia nggak bisa dipinjemin 100. Nah, lanjut. Kak Novita, silakan. Iya Kak, saya dapat get out of hand. Artinya itu sama kayak get out of control atau susah dikendalikan atau di luar kontrol. Untuk contohnya itu the project gets out of hand. We need more people to do it. Oke, betul. Jadi tadi, bentar, tak ngecek ininya, aduh ketutup lagi. Jadi dapat out of hand ya kak ya. Ah, jadi out of hand, betul banget. Jadi itu kayak udah apa ya, udah nggak bisa dikerjain lagi kayak butuh bantuan orang atau apalah lagi, mungkin alat baru gitu. Betul. Jadi itu tadi out of hand, getting out of hand ya. Oke, bagus banget Kak Novita. Selanjutnya Kak Cahaya Marisa Nabila.
Cahaya, Kak Cahaya. Dapat apa, Kak? Kak Cahaya? Kak Cahaya Marisa Nabila? Are you still with us? Jadi tidak itu resennya nggak jadi kali ya. Mungkin dia pergi. Halo, Kak Cahaya. Are you still with us? Udah nggak ada kali ya. Ya udah deh. Oke, itu tadi udah ya. Atau ada lagi? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada yang resen lagi, kita akhiri sesi idiom ini. 1, 2, 3. Cahaya. Nggak ada orangnya. Oke, udah ya. Kita balik ke PPT-nya tadi. Bentar. Sampai mana ya, Bun? Ya, bentar. Tadi sampai sini. Bisa kelihatan ya. Oke, ini tadi yang nama-nama yang sempat bicara. Ya, sempat bicara aja. Jadi ada Kak Bala Wahyu Budiarto, ada Kak Cornelia Ferdiana, ada Kak Dahlia Mukti Cahyani, ada Kak Dini Elviani, ada Kak Diastika Ayu Permata, ada Kak Novita Hikmatul Guntari, ada Kak Silmi Munawaroh, ada Kak Tengku Safwatullah Iskandar, ada Kak Via Aini, dan ada Kak Wanda Arif Nur Rahman. Oke, mantap sekali. Give applause to yourself. Kalian hebat, udah berani apa ya, speak up, udah berani bicara. Jadi I expect you to keep doing this ya. Jadi biar kita belajarnya aktif, nggak kayak aku ngomong sendiri sama komputer gitu loh. Jadi aku happy banget deh teman-teman semua aktif-aktif, bahkan nggak ditunjuk pun pengen ngomong ya. Oke, last materi hari ini tentang topiknya. Jadi topik TOEFL listening itu umumnya ada 3 ya. Yang pertama itu general. General tuh maksudnya ya kayak pembicaraan sehari-hari, misal lagi belanja atau lagi di di sekolah, apa, di kantor pos, di rumah sakit gitu. Atau ada juga tentang campus life atau kehidupan di kampus. Jadi ngomongin kelas, ngomongin apa, lecture, ngomongin apa ya, ngomongin materi atau ujian gitu. Terus yang terakhir itu ada akademik. Nah, kalau akademik ini kayak apa, kuliah, maksudnya literally itu tentang kuliah. Jadi kayak materi, misal ceritanya tuh itu lagi di apa namanya, museum, lagi di museum, terus kayak guide-nya itu menjelaskan tentang suatu topik, misal tentang kehidupan manusia purba atau mungkin tentang ekosistem begitu ya. Nah, di mana topik-topik ini muncul? Kalau yang topik general atau umum atau percakapan sehari-hari itu biasanya banyakkan di part A. Nah, beberapa itu juga muncul di part B. Jadi kalau part A itu kan dialog ya, pembicaraan antara 2 orang. Satu orang itu ngomong 1 kalimat. Jadi kan pendek ya. Terus kalau yang part B itu juga dialog, cuma lebih banyak kalimatnya. Jadi satu speaker atau satu pembicara itu ngomong bisa 2 sampai 3 kalimat gitu ya. Itu biasanya topiknya tentang general itu tadi. Misal lagi belanja di pasar, atau mungkin lagi mau mengirim surat di kantor pos, atau mungkin mau masuk rumah sakit begitu. Nah, terus kalau campus life itu tadi ya membicarakan kayak misal kelas atau ada ujian nanti dengan profesor ini gitu, banyak di part B atau yang apa, dialog banyak tadi ya, dialog banyak pada antara 2 orang, misal biasanya antar mahasiswa, misal menceritakan tentang lecture profesor ini atau mungkin ujian profesor itu, bisa juga antara teacher and student, bisa antara dosen dengan mahasiswanya. Ya, kalau di part A itu jarang sih, biasanya cuma sepintas aja. Terus yang terakhir itu academic lecture. Nah, ini adanya di part C. Nah, kalau academic lecture ini topiknya apa? Macam-macam. Biasanya kalau saya sering ketemu itu history, sejarah ya, atau biologi. Ya kebetulan banget ketemu biologi, jadi itu lebih relate sama teksnya, sama pembicaraannya. Jadi
Kalau yang akademik ini biasanya ya itu tadi saya udah sempat singgung kayak ada orang membicarakan misal tentang burung dodo atau tentang sejarah transportasi di Amerika. Nah, itu adanya di part C. Biasanya satu audio itu untuk 7 sampai 5 atau 5 sampai 6 pertanyaan gitu. Jadi mungkin you might need to take a note. Oke, coffee break. Atau ya nggak coffee break, silakan minum kopi dan kue di rumah masing-masing. Ini udah hari ini kita jadwalnya kan sampai 20.30 ya, pas kurang 1 menit. Jadi mungkin hari ini sampai sini aja. Jadi for recap, today we've learned briefly about TOEFL listening. Jadi kita belum masuk ke part-partnya ya. Jadi baru secara umum aja. Itu kita tadi belajar tentang apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita pelajari kalau pengen Excel di TOEFL listening. Tapi yang menurut saya nomor 1 itu biasain dengerin bahasa Inggris. Apa yang didengerin? Ya terserah. Kalian mau dengerin apa? Mau dengerin radio boleh. Mau dengerin apa? Broadcast boleh. Mau dengerin lagu nggak apa-apa. Silakan aja. Oke, jadi kayaknya penjelasan saya cukup di sini. Silakan kalau teman-teman ada yang mau tanya, ada yang mau cerita, ada yang mau mengeluh, mengeluh jangan ya. Mau cerita atau mau tanya, silakan tentang materi kita hari ini atau mungkin mau sneak peek materi besok, silakan bisa raise hand. Tidak ada, nanti saya kembalikan ke moderator. Silakan. Any question? Kak Esta. Kak Esta, hey. Where have you been? Tadi nggak bisa masuk ya? Oke, silakan Kak Esta. Sinyalnya jelek tadi, Kak, dia. Oh iya, enggak apa-apa. Gimana Kak? Mau tanya apa? Kalau dari tips Kak dia, kalau kita belajar listening ini sendiri, kalau misalnya waktu yang tepat untuk belajar ini supaya kayak lebih 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 cepat masuknya itu ada nggak itu tipsnya Mbak supaya kita tuh lebih terbiasa gitu loh kayak dengerinnya itu kan kita tuh ada kayak orang kalau siang tuh lagi males belajar kalaupun kita kayak Mbak tadi kan bilang sering-sering dengerin percakapan bahasa Inggris bla bla tapi kan kayak pasti ada tips momen yang tepat yang kayak kapan sih Kak kalau dari Kak dia tuh tipsnya belajar yang tepatnya tuh kapan dan gimana? Oke. Tadi Kak Esta nanya kapan waktu terbaik untuk belajar. Kalau itu sih saya ini ya kembali ke diri masing-masing aja. Kapan kalian merasa paling siap belajar? Tapi kalau saran saya ini make it fun, make it fun. Jadi jangan kayak, udah jam 5 sore, aku harus belajar, aku harus mendengarkan sesuatu. Nggak usah gitu. Kalian kapan pengen nonton film? Pengen Netflix kan? Pengen apa? Disney Plus atau streaming apalah film atau mungkin dengar berita fandom kalian apapun itu. Coba itu aja. Mulai dari situ. Mulai dari saat kalian senggang lagi istirahat kuliah, lagi istirahat sekolah, istirahat kerja, atau mungkin udah malam, udah tenang tuh, udah apa ya, udah nggak ada beban tentang hari ini. Itu cobalah nonton-nonton apakah video eh, misal ada yang ngefans sama apa misal Justin Bieber gitu. Coba tonton video interview Justin Bieber. Itu kan kalian ya sambil dengerin sambil waduh idola gue ganteng gitu kan. Jadi tuh lebih apa ya otaknya tuh lebih nyantol gitu loh. Mungkin nanti sepintas-sepintas denger ada satu kata yang kayaknya kedengeran jelas. Apa ya itu artinya tadi? Kalian carilah di Google Translate. Atau mungkin kalau nonton YouTube misal ada fitur caption. Jadi kayak apa? eh dia tuh subtitle tapi bahasa Inggris. Saya lebih nyaranin belajar tuh kayak gitu. Jadi pertama kita harus tahu bahwa apa yang dia omongin, misal panjang gitu kan, kalau nggak biasa kan nggak mudeng gitu. Jadi kalau ada captionnya itu, oh yang dia omongin atau kata apa yang dia omongin tuh itu loh bacaannya. Dan kita bisa ngeliat, oh kata yang ditulis seperti itu, misal a behavior, itu kan tulisannya behavior. Nah kalau nggak biasa kan itu gimana bacanya? Behavior apa kaos kan kita sambil dengerin
Oh, bacanya itu behavior. Oh, alah gitu. Jadi menurut saya tuh cocoknya kalau soal waktu kapan ya serileksnya aja. Jadi pertama itu masukkan itu sebagai agenda hiburan dulu. Ini mau nonton berita, atau mau nonton film, coba pakai eh subtitlenya bahasa Inggris. Gitu kalau menurut saya Kak Esta. Atau mungkin teman-teman ada yang punya tips lain belajar listening, silahkan, boleh banget. Jadi kita cerita-cerita ya, bukan yang paling tahu di sini. Siapa tahu teman-teman ada tips lebih jitu lagi, silahkan. Apa jawaban saya jelas Kak Esta? Apa masih? Iya, terima kasih Kak Dia. Oke, sama-sama. Yang lain? Barangkali Kak Dia ada itu Kak rekomendasi channel YouTube yang maksudnya tuh kayak ini loh listeningnya bagus kalau misalnya mau belajar dengerin YouTube ini gitu Kak. Oh, kalau listeningnya bagus, kalau itu sih ya kembali lagi tergantung minat ya. Tapi kalau saran saya, dengerin YouTubers apapun itu. Misal kalian suka masak nih, cari resep masak. Kalau bisa yang American dulu. Jadi jangan langsung yang kayak British atau Australian. Apapun itu yang pokoknya menurut kita biasanya tuh kalau American lebih gampang didengar gitu loh. Kayak apa ya? eh nggak apa ya kalau ngomong bahasa Jawa tuh bulet-bulet gitu loh ngomongnya kalau kalau aksen udah British, udah Australian, apalagi Scotland itu kan ngomong apa ini bahkan orang yang mungkin native English aja masih bingung dengernya gitu apalagi kita yang apa remah-remah gitu kan. Jadi kalau saran saya apapun itu coba cari yang American English dulu. Jadi dia itu apa basisnya orang Amerika karena lebih gampang didengerin apapun sukanya kakak misal sambil workout atau mungkin ada yang senang olahraga pakai home workout video-video apa ya kayak aerobik gitu coba cari yang bahasa Inggris bahasa Inggrisnya yang Amerika gampang didengar dari situ kita udah nambah vocab loh kayak misal apa bagian tubuh lah yang pasti ayo gerakan badanmu bagian apa gitu kan kita jadi tahu gitu kan gitu Kak Esta cari yang American dulu ya biar Oke, nggak terima langsung kasih Kak keder. Dia. Sama-sama. Ada yang lain yang mau tanya lagi atau mau nambahin? Kak Tengku, silakan. Gimana Kak? Saya Kak kalau di listening apa nih namanya kalau dari saya sih belum tinggi-tinggi kali listening saya tapi lebih kita tuh harus lebih fokus ke second speaker karena biasanya yang di misalnya ada percakapan antara men yang first speakernya dan woman yang second speakernya seringkali ditanya tuh yang second speakernya jadi usahakan kita jangan skip yang second speakernya gitu setidaknya memaknai percakapan yang diucapkan oleh second speaker tadi. Oke. Dan beberapa saya ikut TOEFL, kendalanya kadang ada yang suaranya jernih gitu, Kak. Ada yang suaranya nggak jernih sehingga kita harus punya usaha lebih untuk mendengar audio listeningnya ini tadi, Kak. Itu aja sih, Kak. Iya, betul. Nah, itu tadi yang Kak Tengku sampaikan itu tadi termasuk sneak peek untuk materi besok hari apa ya? Hari apa? Kamis ya, Kamis malam. Iya, itu benar tadi. Jadi ini fokusnya untuk iya, untuk part A itu kita fokusnya ke speaker kedua. Karena kan speakernya ada dua orang ya, ada dua orang yang sedang berngobrol gitu, fokusnya ke speaker dua. Besok kita bahas lebih dalam lagi. Terus kalau soal audio itu ya, kalau soal audio ya tergantung providernya ya. Tapi biasanya kalau kakak-kakak udah tes beneran, ibaratnya tes yang di balai bahasa atau di pokoknya di tempat yang kredibel, don't worry, pasti audionya eh, jernih banget. Tenang aja. Itu mungkin kan kalau TOEFL ya dapat file dari mana lah, ada gitu dari CD kah, dari mana paket buku. Jadi ya mohon maaf kalau audionya sember gitu. Ada lagi dari teman-teman yang mau tanya atau mau ngasih insight tentang apa gitu? Silakan. Halo Kak, Ya, siapa nih yang ngomong ini? Ya, aku. aku Cahaya ya Kak. Tadi mohon maaf audionya agak ada sedikit kendala. Kak Cahaya Jadi ya?
Ya Kak, aku mau tanya mengenai idiom itu tuh sama arti dengan kata slang itu atau beda Kak? Jadi kayak kata-kata gaul dalam bahasa Inggris itu termasuk idiom atau gimana? Slang dengan idiom. Kalau slang itu kan lebih ke kayak bahasa kekinian gitu ya. Kalau idiom itu justru agak-agak apa ya, lebih tradisional gitu. Jadi ini udah dari dulu adanya. Maksudnya kalau kalau slang itu kan belakang-belakangan ini ya, zaman internet jadi sering dengar yang YOLO ya, yang FOMO, yang apa gitu. Kalau idiom ini lebih ke kayak apa ya? Kalau bahasa Indonesia mungkin lebih ke kiasan gitu. Lebih akademis lah, Kak. Iya, iya kalau idiom lebih Lebih apa ya? akademis, nggak sih Kak? lebih formal. Gimana Kak Mungkin misalnya? peribahasa kalau bahasa Indonesia Lebih itu peribahasa. Iya, lebih formal. Iya kalau 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 slang mm-mm. beda tempat, beda slang. Betul. Kalau slang itu lebih apa ya? Lebih jauh informal. New York Jadi dengan ya, London beda Bahasa slangnya. gaul. bahasa gaul tadi siapa yang ngomong ya? Saya. Ya. Oh Kak. Betul. Bahasa gaul kalau slang itu. Jadi nggak sama ya Kak ya antara slang dengan idiom. Idiom. BTW Kak Cahaya tadi kemana? Aku cariin mau ini idiomnya. Sinyal ya? Susah ya? Iya Kak, audio aku yang di laptop itu nggak tahu kenapa nggak bisa. Oh, oh lah ya sudah nggak apa-apa. Kalau misal next time kalau misal teman-teman ada gangguan sinyal mau ngomong nggak bisa gitu ya off cam aja nggak apa-apa. Soalnya emang agak berat ya kalau sambil on cam. Tapi yang penting eh you stay di balik kamera itu walaupun kamera yang nggak nyala itu ya. Jadi kapanpun dipanggil bisa nyaut. Oke, ada lagi? Sudah malam. Anak saya sudah rewel. Ya, Aman sudah nggak? cukup? Sudah ya? Oke, udah Oke, ya. aman nggak? Oke, kita besok lagi. Besok hari apa? Wah, Jumat. Kamis malamnya. Oke. Oke, semangat ya kakak-kakak belajarnya dari tadi yang ini yang sudah kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Kalau untuk materi nanti share-nya di ini ya Kak ya. Di apa? Setelah pekan ini selesai. Soalnya masih ada materi untuk besok. Nanti kalau udah pekan ini selesai, saya share. Oke? Kalau gitu sampai sini aja dari saya. Mungkin bisa. Iya sayang. Maaf ya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Silakan kakak moderator, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Kak. Thank you so much for Miss Dia for having these materials tonight. Please give big applause for Miss Dia. You can use the reaction on the platform Zoom meeting. I mean, this is enough for today. Teman-teman bisa melanjutkan aktivitas kembali. You want to take a rest and anymore? Thank you for your participating for the first day in the TOSS Batch 2 ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk persiapan TOEFL untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Saya moderator, pamit undur diri mewakili tim yang bertugas. Good night, take a rest.